Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kebaktian online. Kita boleh bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul dan kita boleh akan belajar bersama untuk memuji, memuliakan dan terlebih mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kalau hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, betulnya kami tidak layak. Kami banyak membuat kesalahan yang kami tidak sadari mungkin Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak mengikuti kebaktian ini. Dan terlebih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yonas. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Dan Tuhan juga boleh urapi untuk perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur meskipun dalam masa pandemi kita bisa beribadah bersama-sama ataupun melalui online. Marilah kita mulai berhimpun dengan lagu Roh-Mu yang hidup. Ini adalah salah satu kesukaan lagu dari Ibu Tris. Lagu ini saya persembahkan agar Ibu Tris cepat pulih. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka Hati untuk memahami, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Saya bersyukur bahwa saya bisa memimpin lagu pujian pagi ini. Karena sebulan yang lalu sebenarnya saya kena COVID, tapi puji syukur tidak begitu parah. Dan saya memakai terus masa ini agar kita semua tidak ketularan dan kita bisa aman, lebih aman. Marilah kita meneruskan lagu ini, Roh-Mu yang hidup.
altar-Mu menyembah-Mu. Untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Marilah kita meneruskan berhimpun dengan senyum dan ucapan syukur bahwa Tuhan senantiasa mengatur tiap langkah-langkah kita. Marilah kita menyanyikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mulai lagi dari permulaan. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Seringkali iman kita goyah, terutama kalau kita melewati gelombang-gelombang hidup yang begitu sulit.
yang terbaik untuk kita. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku Dia yang Tuhan. Kita teruskan dengan reference-nya, chorus-nya. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu yang berikutnya, suci, 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 holy, holy, holy. Saya persilahkan jika jemaat-jemaat bisa berdiri, marilah kita menyanyikan lagu ini dengan hikmat sembari berdiri. Holy, holy, holy. Holy,
suci, suci, Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta Yonas Trimuljo, marilah kita menyanyikan lagu yang terakhir, Di Hatiku Ya Yesus. Lagu yang kita belajar bulan yang lalu, marilah kita ulang lagi agar kita lebih mahir menyanyikan lagu ini, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang
hatiku, ya di hatiku. Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan. Saya persilahkan Pendeta Yonas. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sebagaimana lagu yang sudah kami nyanyikan lagi. Bersabdalah ya Tuhan, kami membuka hati kami. Tuhan, dunia ini penuh dengan kabar-kabar yang membingungkan. Dunia penuh dengan kabar yang menakutkan. Dunia penuh dengan kabar yang sama sekali tidak membangun. Kami rindu Tuhan, siang hari ini Engkau berbicara kepada kami, sehingga kepada kami dikaruniakan pengertian untuk menangkap kebenaran firman-Mu, dan kepada kami dimampukan untuk mengerti dan menjalankan, mentaati di dalam kehidupan kami. Tuhan, karenanya Engkau berbicara kepada kami pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, dan juga Engkau menolong hati kami untuk kami bisa menerimanya dengan baik. Roh Kudus, tolong kami dari awal sampai akhir dari pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar hari ini. Kita sudah mempelajari dari 4 gereja yang ditulis dalam kitab Wahyu. Kalau kita berbicara atau membahas kitab Wahyu, jangan pernah lupa bahwa bentuk kitab Wahyu adalah utamanya berbicara tentang nubuatan. Nubuatan artinya atau penglihatan, artinya adalah apa yang disaksikan oleh Yohanes pada waktu dia sedang berdoa di Pulau Patmos. Tuhan berbicara kepada Rasul Yohanes bahwa dia akan menunjukkan apa-apa yang terjadi dengan dunia setelah itu. Jadi akhir zaman, apa-apa yang akan terjadi dengan dunia ini semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Kita tidak perlu tanya kepada orang yang baru pulang dari surga, yang baru saja piknik dari surga. Kita nggak usah tanya, surga itu kayak apa? Kita tidak usah tanya kepada orang yang hobinya mimpi. Orang yang hobinya mimpi karena terlalu sering tidur, kurang kerja, jadi dia mimpi terus. Kita tidak bertanya kepada orang yang hobinya mimpi dan berkata, nanti kira-kira dunia ini seperti apa? Nah, kita sudah tahu, Alkitab sudah memberitahu apa-apa yang akan terjadi dengan dunia ini di hari-hari mendatang. Dan semuanya sebagian sudah digenapi, sebagian belum. Lalu bagaimana kita bisa tahu tentang keadaan dunia ini di hari-hari yang akan datang? Tinggal sediakan waktu, buka Alkitab, kalau perlu dicoret-coret apa-apa yang kita dapatkan di sini. Tetapi jangan salah bahwa kitab Wahyu bukan saja sekedar berbicara tentang nubuatan atau penglihatan, tentang apa-apa yang akan terjadi di dunia nanti, tetapi juga berisi tentang teguran, nasihat Tuhan
kepada gereja-gereja yang ada pada waktu itu. Kenapa ya kok yang disebut kok hanya 7 gereja saja? Ya memang karena Tuhan ingin berurusan dengan 7 gereja itu. Kalau kita tahu pada zamannya Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, sudah ada gereja-gereja yang lain. Gereja-gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Tetapi gereja-gereja itu tidak mendapatkan pesan apa-apa melalui penuturan Tuhan kepada Rasul Yohanes di dalam perjuangannya, dalam doanya di Pulau Patmos. Hanya ada 7 gereja ini. Dan kita sudah belajar yang pertama bagaimana pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Yang kedua kita sudah belajar tentang pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Kita sudah belajar tentang pesan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Kita sudah belajar tentang pesan Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Itu 4 kota. Efesus, ini kota besar. Smyrna, kota kecil tapi indah. Kemudian ada kota, apa tadi? Pergamus, yang adalah ibu kota provinsi. Yang keempat kita sudah belajar tentang kota Tiatira, di mana ada wanita Isabel di situ. Hari ini kita belajar dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Gereja yang disebut sebagai gereja di Sardis. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat itu artinya bukan jemaat ada malaikat-malaikatnya, bukan. Malaikat jemaat itu pemimpin gereja di Sardis pada waktu itu. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, kalau kita membaca di situ dikatakan inilah firman Dia. Siapa Dia? Yesus. Tuhan Yesus berfirman kepada jemaat di Sardis. Siapa Tuhan Yesus? Kepada jemaat di Sardis, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah di sini tidak lain adalah roh Tuhan sendiri, Roh Kudus yang bersama-sama dengan Yesus, yang kemudian diutus untuk turun ke dalam dunia. Dan ketujuh bintang itu. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, waktu kita membaca bagian Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saya sudah pernah memberitahu bahwa strukturnya atau patternnya atau polanya sama. Dari Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Tiatira, kepada jemaat di Pergamus, strukturnya sama. Satu, yang pertama Tuhan Yesus menyapa mereka dulu dengan memperkenalkan dirinya.
Inilah kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Tiatira, kepada malaikat jemaat di Pergamus, dan sekarang kepada malaikat jemaat di Sardis. Dan Tuhan menyatakan dirinya. Kadang Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Yang satu Tuhan Yesus berkata, akulah yang memegang kaki dian emas itu. Dan sekarang Tuhan Yesus memperkenalkan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Bintang di sini menunjuk kepada 7 gereja yang kepadanya Tuhan sedang memberikan nasihat-nasihatnya. Dan kalau kita membaca di dalam surat ini atau di dalam bagian ini, Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6, strukturnya sedikit berbeda. Setelah salam, tidak ada pujian. Biasanya ada pujian ya. Jemaat Efesus dipuji. Jemaat Pergamus dipuji. Kalau kita membaca jemaat di Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jemaat di Pergamus, aku tahu di mana engkau diam, ditata api iblis, tetapi engkau tetap berpegang kepada namaku. Jemaat Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, kepada jemaat di kota Sardis ini, kota Sardis sekarang sudah tidak ada. Namanya berganti, kalau Anda pergi ke Turki, namanya adalah kota Sard, S-A-R-T, Sardis. Kalau Pergamum menjadi Bargama, kalau Smyrna menjadi Izmir, kalau Sardis menjadi kota Sard. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus langsung, Tuhan Yesus hanya menyebutkan dirinya sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Tuhan Yesuslah yang memegang ketujuh jemaat itu. Walaupun dia sudah naik ke surga, tetapi dia masih memperhatikan jemaat-jemaatnya. Walaupun dia sudah naik ke surga, dia masih memperhatikan gereja-gerejanya. Dan kalau kita melihat di sini, langsung dilanjutkan dengan teguran tanpa pujian. Apa teguran Tuhan? Mari kita baca lagi. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang ini. Ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi gereja di kota Sardis pada waktu itu dikatakan hidup, padahal kenyataannya mati. Ini kayak vampir, saudara. Saudara tahu vampir? Vampir itu bahasa Indonesianya apa? Vampir itu bahasa Indonesianya apa ya? Dracula. Dracula. Vampir bahasa Indonesianya Dracula. Saudara, Dracula, kenapa kok dinamakan Dracula? Sudah tahu? Apa cirinya vampir? Vampir itu, ya yang diingat cuma menghisap darah gitu aja ya. Jadi vampir itu suka dengan bahasa Indonesia dulu saren, saudara ya. Jadi saren itu kalau darah binatang digodok itu atau digoreng itu namanya saren. Jadi saudara yang suka makan saren sama dengan, loh bukan saya loh ya, saya nggak bilang gitu loh. Saya nggak bilang gitu. Nah, ini vampir. Vampir itu cirinya apa saudara? Vampir itu hidup. Hidup kan? Bisa ngisep darah kan katanya loh ya. Tapi vampir itu mati. Hidup tapi mati. Nah, jemaat Sardis dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya tanya, kalau Alkitab berkata engkau dikatakan hidup, yang mengatakan siapa saudara? Oh, yang mengatakan ini rumput-rumput yang bergoyang, Pak Pendeta. Yang mengatakan ini burung-burung yang berkicauan, bukan begitu kan? Kalau dikatakan engkau dikatakan hidup padahal mati, tentulah yang mengatakan adalah orang-orang yang ada di situ. Bisa jadi orang luar,
bisa jadi anggota gerejanya sendiri. Mereka merasa hidup, padahal di hadapan Tuhan, Tuhan memandangnya sebagai gereja yang mati. Lah ini parah sekali, saudara. Gereja yang seperti ini adalah gereja yang sangat-sangat mengerikan. Dan apakah gereja seperti itu ada pada hari-hari ini? Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, gereja di Sardis ini, saya katakan jauh lebih baik dari gereja di Laodikia. Kalau saudara membaca dengan jemaat di Laodikia, kita membaca di sini. Ayat yang ke-15 coba, Wahyu pasal 3 ayat 15. Ini kepada jemaat di Laodikia. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau jika engkau dingin atau panas. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, kalau jemaat di Laodikia, di kota Laodikia, kita akan belajar setelah jemaat ini, ada jemaat Philadelphia, terus kita belajar tentang jemaat di Laodikia yang terakhir. Nah, saudara, kalau jemaat di Laodikia itu menipu sebetulnya, karena mereka berkata kami kaya, padahal sebetulnya mereka adalah melarat, telanjang, buta. Jadi jemaat di Laodikia ini menipu, tapi menipunya diri sendiri. Aku kaya, padahal miskin. Aku kaya, padahal melarat. Aku kaya, padahal telanjang. Sedangkan jemaat di Sardis ini menipu. Yang tertipu siapa? Orang lain. Jadi orang melihat gereja Sardis, mereka bangga. Waduh, luar biasa loh ini. Ya, pendetanya top nomor 1 ini. Ibadahnya top, kursinya kalau kita duduk lupa berdiri. Ya, karena kursinya Ligna Furniture. Hebat itu, AC-nya dingin. Ya, sound systemnya, gitarnya nggak pecah-pecah kayak tadi. Lagi latihan udah pecah-pecah udah gitu. Kasihan Andre loh, sudah latihan tadi. Ini gereja Sardis ini bukan gereja seperti itu. Wah, mapan, hebat, number one, gereja top. Tapi dikatakan orang. Top itu cuman kata orang. Kenyataannya Alkitab berkata bahwa mereka adalah gereja yang mati. Waduh, ini orang dalam bahasa Jawa dikatakan kujur ya ini saudara. Kujur ini saudara. Engkau dikatakan hidup, dapat pujian, dapat like banyak sekali di Instagram, ya followersnya banyak saudara. Kalau di YouTube subscribersnya banyak, kalau di Facebook like-nya banyak banget saudara. Tapi padahal gereja ini gereja yang mati. Laodikia lebih bagus. Dia merasa kaya tapi dirinya sendiri merasa kaya. Padahal miskin, melarat. Gereja Sardis, mereka dianggap sebagai kaya oleh orang lain, tapi orang lain nggak tahu dalamnya. Memang saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Ya, saudara yang sudah biasa keliling-keliling gereja, dari gereja ke gereja, sudah akan tahu, tidak ada gereja yang sempurna. Sebab apa? Gereja itu isinya orang. Berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja tidak sempurna karena ada manusia yang ada di dalamnya. Kalau begitu kesimpulannya gereja yang sempurna adalah, saya ulang lagi, mungkin sudah belum nangkep ini. Mungkin agak ya kopinya kurang. Kalau begitu kesimpulannya, gereja yang sempurna adalah, loh, tadi saya jelaskan. Gereja tidak ada yang sempurna. Amin? Setuju ya? Sudah ke gereja mana saja lah. Di Indonesia lah. Mau di mana. Mau kita pindah ke gereja Protestan, Baptis, Pantekosta, gereja Metodis, gereja Karismatik, gereja apa saja. Nggak ada yang sempurna, saudara. Kenapa? Karena gereja itu isinya orang. Itulah yang membuat gereja tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena orang-orang tidak sempurna. Kalau begitu, kesimpulannya
Gereja sempurna adalah gereja yang tidak ada orangnya. Jadi namanya gereja tuh enggak ada yang sempurna. Tapi jangan gitu sudah. Nanti kok dikritik, ya ginilah Pak. Bapak kan sudah bilang, tidak ada gereja yang sempurna Pak. Jadi Bapak jangan terlalu banyak nuntut lah. Kita itu memang tidak sempurna Pak. Jadi jangan terlalu aneh-aneh lah. Jangan terlalu nuntut-nuntut gitu lah. Sudahlah, terima saja lah. Take it or leave it gitu. Ini namanya kita anti pembaharuan, anti perubahan. Nah sudah dikasih Tuhan. Nah jemaat di Sardis ini kelihatannya apa? Hidup. Padahal dia adalah gereja yang mati. Kenapa ya kok mati ya? Yuk kita pelajari ya. Kenapa kok gereja ini dikatakan mati? Ayo kita baca. Ayat 1. Ya, kita membaca di dalam ayat yang ke mana itu? Yang dikatakan ayat yang ke bangunlah, kuatkanlah, mana tadi? Bangun. Nah, ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dikatakan di situ, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi rupa-rupanya jemaat ini tidak betul-betul mati. Tetapi jemaat ini sudah setengah mati. Jemaat ini sudah ibaratnya sebagai gereja yang tidur dan tidurnya terlelap. Dikatakan aku tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kalau begitu kita belajar. Kenapa ya jemaat Sardis ini kok dikatakan gereja yang mati? Karena dikatakan tidak ada satupun yang didapati sempurna. Nah, kata sempurna di sini bukan berarti perfect, bukan. Kata sempurna dari bahasa aslinya kita dapatkan bahwa gereja Sardis ini didapati tidak ada satupun yang utuh atau lengkap. Artinya apa? Gereja Sardis adalah gereja yang tidak sepenuh hati. Gereja yang separuh. Banyak yang datang, tapi separuh-separuh. Aktif, tapi separuh-separuh. Banyak yang datang kalau hari Minggu, tapi giliran Bible study, separuh aja nggak ada, saudara. Banyak yang datang hari Minggu, tapi apakah mereka membaca firman Tuhan setiap hari? Enggak. Tapi tetap merasa oke. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat ini adalah jemaat yang tidak sepenuh hati. Tidak fokus. Sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar di sana, sebentar di sana, sebentar di sana. Tidak bisa. Saudara kalau mau bergereja harus fokus supaya kita bisa melakukan secara lengkap, supaya kita bisa melakukan dengan sempurna, supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Sebab Matius pasal 6 ayat 24 berkata, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Betul, Tuhan kita hanya Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kita berada di dalam gereja, disitulah kita tunduk kepada otoritas gereja yang ada. Kita tidak bisa berada di Maranatha, tapi otoritasnya ngikutin otoritas gereja di Indonesia, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, nggak bisa. Pada waktu kita ada di Maranatha, maka otoritasnya adalah mengikuti otoritas Maranatha. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa fokus? Ya sini, ya sana, ya sana, ya sini. Akibatnya kita tidak bisa berkembang dengan baik dan kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai gereja yang mati. Jam 12 ada di sini.
Nanti jam 3 sudah di gereja lain lagi. Jam 6 sudah di gereja lain lagi. Tadi jam 7 sudah di gereja lain lagi. Terus jam 10 ada di gereja lain lagi. Nah, bagaimana kita mau berkembang? Bagaimana kita mau fokus? Tidak bisa, sudah yang dikasih Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, termasuk di dalamnya, nah saya dengar ini ada pemilihan pengurus, enggak tahu, saya nggak ngikuti juga, nggak ada yang telepon-telepon saya juga ya. Kalau saudara mau jadi pengurus di Maranatha, saudara harus terikat di Maranatha. Tidak boleh saudara masih jadi anggota gereja lain, tapi saudara juga menjadi pengurus di gereja Maranatha. Akibatnya kita nggak fokus dan kita lempar tanggung jawab. Nanti begitu ditanya, saya bukan anggota di sini kok. Saya anggota gereja, saya di Maranatha itu kan cuma bantu-bantu aja Pak. Kasihan loh lihat Maranatha itu. Sedikit banget yang datang ya. Kasihan loh Maranatha. Saudara, Maranatha jangan kau kasihani. Karena Maranatha bukan anak tiri, saudara. Betapa malang nasib. Ya jangan gitu, saudara. Kita harus fokus. Kalau memang sudah satu kaki di Maranatha, ya sudah fokus di sini. Ya, jangan berkata, saya sebetulnya bukan anggota Maranatha loh Pak. Jangan loh ya. Nah, kalau bukan anggota Maranatha, saudara boleh ibadah di Maranatha, tapi jangan jadi pengurus. Kenapa? Karena kita nggak bisa fokus nanti. Nah, ini cuma pesan. Saya nggak tahu sehubungan dengan gereja di Sardis ini. Saya mau menyampaikan supaya semua yang kita lakukan sempurna, saudara. Semua yang kita lakukan bisa utuh, lengkap. Kita nggak separuh-separuh. Karena kita mencurahkan perhatian di sini. Nah, saudara ini kasih Tuhan, semuanya setengah-setengah. Ikut Yesus juga setengah-setengah. Baca Alkitab juga tidak oke, saudaraku. Berdoa juga masa bodoh. Namanya Kristen tetapi tidak pernah berdoa. Namanya Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Ini yang dimaksud engkau kelihatan hidup tapi engkau mati. Sudah masuk gereja tidak sama dengan masuk surga. Engkau masuk gereja belum tentu masuk surga. Tapi begitu kita mengikut Yesus, kita masuk surga. Karena Alkitab yang katakan. Nah, ikut Yesus itu apa? Ikut Yesus bukan sekedar ke gereja. Ikut Yesus artinya devoted. Ikut Yesus artinya to submit ourselves to Jesus. Ikut Yesus artinya kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ikut Yesus artinya kita dedikasi kita kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti Yesus. Apa yang difirmankan, apa yang disuruhkan, kita ikuti. Itu namanya ikut Yesus. Saudara kerja sama Jimmy. Ya, istilahnya saudara ikut Jimmy. Jimmy bilang tolong dibuatkan itu apa? Yang paling terkenal apa di tempat musik? Apa? Fire apa itu? Pokoknya fire gitulah. Ya. Misalnya saya ikut Jimmy. Jimmy bilang, Pak, tolong dong itu yang meja nomor 7 dibuatkan itu. Terus saya bilang, Jim, saya itu kan pendeta, Jim. Jangan macam-macam kamu ya, nyuruh-nyuruh saya. Enak aja kamu ini. Nah, kamu gaji paling berapa sih, Jim? Nah, ini kan saya kurang ajar, saudara. Saya kurang ajar. Karena saya tidak tunduk kepada Jimmy. Padahal kalau ditanya orang, kamu kerja di mana? Oh, saya ikut Jimmy kok. Tetapi engkau tidak ikut Jimmy. Engkau hanya kelihatan ikut Jimmy. Nah, sama ikut Yesus juga gitu, saudara. Ikut Yesus, iya. Kristen, iya. Ikut Yesus, iya. Terus sudah melakukan firman, capek banget. Sudah baca Alkitab, ngantuk. Baca Alkitab, ngantuk. Terus sudah dilakukan, nggak sempat lah melakukan gimana. Ya firman Tuhan berkata, ampuni 70 kali 7 kali. Enak aja 70 kali. Ya. Kamu ngomong enak, khotbah gampang. Ya melakukan itu yang sulit. Enak aja lu kamu. Ya. Loh, katanya ikut Yesus. Yesus bilang suruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Yesus bilang suruh baca Alkitab, kita nggak baca Alkitab. Yesus bahkan sudah ngajarin kita berdoa, kita nggak pernah mau berdoa. Berdoanya kalau sempat, ya. Dengar firman-Nya, baca firman-Nya seminggu sekali. Di mana itu?
Di gereja, itu pun kalau datang, saudaraku ya. Kadang-kadang ke gerejanya sebulan sekali. Nah loh. Sudah pernah sakit? Sudah pernah sakit? Kenapa saudara kok ke dokter kalau sakit? Terus dokter tanya kan? Dokter tanya, sakitnya apa? Gitu kan. Saudara bilang, oh saya kena ini dokter, saya kena... Kalau sudah kena COVID, nggak mungkin langsung bilang kena COVID gitu. Saya kena COVID dokter. Loh, dokternya belum tahu. Wong kamu belum bilang apa-apa kok sudah bilang kena COVID. Dokternya tanya, sakit apa bro? Ya. Terus yang kita ceritakan apa biasanya? Yang kita kasih tahu apa? Gejala-gejalanya. Ini dok, saya sudah 2 hari nggak suka makan dok. Badannya meriang, panasnya tinggi, terus macam-macam cerita-cerita simptomnya gitu kan, gejala-gejalanya. Baru dokter memvonis, oh kamu kena COVID. Setelah diadakan observasi, dites darah, lalu kemudian dites pakai PCR segala macam, ketahuan oh kamu kena COVID. Baru dikasih obat. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita ini banyak tahu symptoms. Kita ini tahu banyak gejala orang sakit. Hal rohani juga begitu. Kita itu tahu bahwa kita ini sedang sakit rohani loh. Dari mana kita tahu? Lah kalau Anda itu makannya seminggu sekali kan berarti Anda itu sakit loh. Sudah tahu? Sudah pernah makannya seminggu sekali? Di sini ada yang makan seminggu sekali? Tolong angkat tangan. Nggak ada. Sebulan sekali makan? Ada? Nggak ada ya. Setiap hari kita makan. Itu sebabnya kita tidak sakit. Nah sudah dikasih Tuhan, ada banyak orang sakit rohani tapi tidak merasa. Padahal gejalanya sudah tahu. Saya ini makan Alkitab kok seminggu sekali ya. Itu pun kalau di gereja. Kalau di rumah nggak pernah makan Alkitab, nggak pernah makan firman Tuhan. Berarti saudara itu sedang sakit. Tadi dikatakan setengah mati tadi itu. Ada yang sedang sakit rohani? Tolong angkat tangan. Nggak usah saudara. Kita sedang sakit rohani. Kalau kita hanya makan seminggu sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau sehat secara rohani. Kalau engkau makan setiap hari. Nah kita sekarang sudah bisa melakukan assessment kepada diri kita sendiri. Kalau gitu saya sementara ini sehat rohani atau sakit rohani ya. Saya ini sedang dikatakan mati tadi atau saya ini masih hidup ya. Kalau sudah dikatakan setengah mati, ayo bangkit saudara. Bangkit, bangkit, bangkit. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Firman Allah kasih tahu kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, disuruh ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Di sini kata menerima dan mendengar tafsirannya ada 2. Bisa jadi itu Roh Kudus, bisa jadi itu ada firman. Tetapi kalau Roh Kudus nggak mungkin sebab ada kata mendengar. Jadi tafsirannya tinggal 1. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya adalah mendengar dan menerima firman. Jadi rupa-rupanya jemaat di Sardis mereka mendengar tetapi tidak melakukan. Baca aja nggak pernah saudara. Apalagi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Nggak bisa. Jadi jemaat Maranatha, ayo kita bangkit, jangan menjadi gereja yang setengah mati, jangan menjadi gereja yang kecil, yang tidak tahu apa-apa, jangan menjadi gereja yang tertidur. Karena itu, kita berkata, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba akan datang kepadamu. Jemaat di Sardis ini sudah tahu. Kota Sardis ini kota yang terletak di bukit yang cukup tinggi, sehingga merasa aman, nyaman. Pada zaman dulu saudara, gereja Sardis ini gereja yang tidak terkalahkan sebetulnya. Mereka merasa aman dan nyaman. Sampai pada tahun 500 sebelum Masehi, orang-orang Persia yang berusaha menundukkan kota Sardis kewalahan. Sampai suatu malam, salah satu orang Persia, salah satu pasukan Persia, tentara Persia melihat, loh ini ada jalan yang bisa ditembus ini. Akhirnya mereka lewat tembus tebing itu ditembus saudara. Dan pintu gerbang kota Sardis dibuka. Malam hari jatuh itu. Runtuh itu kota Sardis.
Peristiwa kedua zaman Romawi, zaman Antiochus, sudah dicatat di tahun 200 sebelum Masehi. Kejadiannya juga malam-malam. Karena kota Sardis ini posisinya kuat di tempat tinggi, tidak perlu tentara banyak untuk bisa menjaga. Tetapi tentara Roma menaklukkan Sardis pada waktu malam. Jadi pada waktu dikatakan, mana tadi? Jika kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jemaat Sardis ngerti banget. Artinya apa? Mereka akan dihancurkan, mereka akan mengalami kerugian banyak. Sudah yang dikasih Tuhan, tetapi dikatakan ayat yang keempat, tetapi di Sardis ini ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Jadi rupa-rupanya tidak semua orang di Sardis ini kelihatannya mati. Tetapi persentasinya lebih banyak yang dikatakan oleh Tuhan mati. Hanya sedikit yang masih kelihatan hidup. Dan kepada yang masih hidup ini dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya apa? Apakah keselamatan hilang? Enggak hilang. Artinya gini saudara. Jadi pada waktu mereka ini kelihatan hidup, tadi ayat 1, ayat 2, mereka merasa seolah-olah sudah nyaman. Oh, nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Sudah ditulis oleh Tuhan. Padahal sebetulnya belum. Itulah yang dikatakan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Itu sebabnya kata yang dipakai adalah kata dalam bentuk negatif, bukan dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk positif kira-kira begini. Barang siapa tidak menang, aku akan menghapus namanya. Artinya apa? Konotasinya keselamatannya hilang. Tetapi dengan dipakainya bentuk negatif, artinya apa? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya nama mereka memang sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan mereka yang kelihatan mati, tadi yang kelihatan hidup padahal mati, mereka ini sebetulnya secara jujur, sejujurnya dari depan, namanya memang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah kalau begitu bagaimana aplikasi yang kita harus ambil, yang harus kita lakukan? Sudah yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita sekalian, ayo kita ikut Yesus, bukan sekedar ke gereja. Ikut Yesus itu bukan sekedar ke gereja. Ayo ikut Yesus, bukan sekedar jadi orang Kristen. Mari kita benar-benar ikut Yesus. Kalau saudara lupa semuanya khotbah pada siang hari ini, ingat contoh saya ikut Jimmy tadi. Udah, jadi pulang dari gereja ikut Jimmy, itu aja. Ya. Ikut Jimmy artinya apa? Jimmy bilang apa? Ya kita ikut. Jim kemana Jim? Saya mau ke Huntington Beach habis ini. Udah saya ikut ya. Ya sudah, Jimmy mobilnya ke Huntington Beach, ya saudara ikut Jimmy. Jangan sampai Huntington Beach saudara komplain. Katanya Huntington Beach, kok nggak dibawa ke Disneyland? Lah, saudara itu ikut Jimmy atau saudara cuman numpang Jimmy, saudara? Kalau saya ikut Jimmy ya sudah ikut saja. Sudah mau kemana saja ikut sajalah. Ikut Yesus juga begitu. Ikut Yesus itu kadang-kadang menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa aniaya, masa-masa sakit, masa-masa penderitaan, masa-masa cobaan. Ya sudah, ikut Yesus, ya sudah ikut Yesus saja. Nggak usah cari-cari yang lain. Ikut Yesus artinya apa? Tuhan sudah bilang, barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Artinya Tuhan Yesus mau murid-muridnya membaca firman-Nya. Dan Tuhan Yesus berdoa, mintalah, maka berkata, Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Berarti Tuhan Yesus menghendaki umatnya untuk berdoa.
Nah kalau kita orang Kristen nggak pernah berdoa berarti apa? Saya perlu bertanya, saya ini hidup atau mati ya? Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memberi. Betul, ada ayatnya tentang memberi. Berarti Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita tidak pelit. Artinya berkorban. Di gereja berkorban, memberi. Itu perintah Tuhan. Itu namanya orang Kristen. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup sebagai suami istri. Dan kita hidup bersama-sama. Itu artinya perintah Tuhan. Jangan kita ini namanya Kristen, tapi pulang gereja, nama Kristennya ditaruh, dicantelkan. Taruh di gantungan baju, saudara. Sudah lagi driving, bukan Kristen. Sudah kerja di kantor, bukan Kristen. Sudah lagi kerja di restoran, bukan Kristen. Sudah lagi di rumah, bukan Kristen. Kalau berantem, sudah nggak beda sama orang yang nggak Kristen. Pernah dengar, saudara, tetangga kanan kiri berantem, kayak bukan orang Kristen? Pernah dengar? Pernah lihat, saudara? Pernah lihat orang berantem suami istri di jalan gitu, berantem kayak orang bukan kayak orang jalanan? Pernah lihat? Sudah pernah lihat orang berantem di jalanan suami istri gitu? Pernah lihat? Pernah. Jadi kalau kita lagi berantem di rumah, tetangga kita dengar tuh mereka juga lihatnya kayak gitu itu, saudara. Jangan sampai di rumah masih ingat saya ikut Yesus. Sampai di jalan mengemudikan mobil, saya ikut Yesus. Jadi kita nggak takut polisi, kita takut sama Tuhan Yesus. Satu, penutup. Ada pendeta di kelas pemuritan saya, saudara. Saya tanya, gimana Pak perkembangannya Bapak, bagaimana? Ya pastor, saya ditegur Tuhan ini. Maksudnya, saya lagi naik motor pastor. Ya. Di Jawa Timur ya. Saya lagi naik motor pastor. Saya itu punya kebiasaan jelek. Kalau lampu sudah mau bergerak jadi merah, saya gas pastor. Saya malah gas secepat-cepatnya. Ya. Karena saya orangnya nggak sabaran. Oh, terus maksudmu kamu sharing bagaimana? Saya ditegur Tuhan pastor. Saya merenungkan kalau saya lagi ngegas, terus ada orang di depan saya kan saya tabrakan. Orangnya kan celaka. Terus ya saya mengambil keputusan, saya mulai hari ini kalau lampu dari hijau sudah bergerak jadi kuning, hampir merah, saya akan berhenti. Apapun yang terjadi saya akan berhenti, saya akan rem. Bagus, saya bilang gitu. Ya, apalagi kok ada polisi kan, saya nanti tilangnya itu tiketnya kan mahal sekali. Saya bilang, oh berarti kamu takut polisi bukan takut Tuhan. Ya, kalau kamu takut Tuhan, waktu kamu sedang mengemudi, kamu adalah pengikut Kristus. Kalau kamu adalah orang Kristen, waktu kamu berantem suami istri, kamu adalah pengikut Kristus. Kalau kamu sedang pengikut Kristus menghadapi Alkitab, ingat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saya membuat rumus setiap hari, saudara, renungan murid Kristus dalam bentuk video 10-15 menit. Ya. Saya bagi-bagi kepada murid-murid saya. Wah, pertama-tama mereka excited sekali, saudara. Waduh, terima kasih pastor, saya diberkati dengan rumus ini ya. Waduh, saya tunggu-tunggu ya. Tapi lama-lama setahun, 2 tahun mulai hilang, saudara. Saya lihat rumusnya nggak dilihat ya. Kemarin ada yang pengakuan, Pastor Yonas, saya minta maaf karena saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu memang tidak ada waktu, nggak apa-apa. Tapi lakukanlah itu bukan untuk saya. Merenungkan firman Tuhan itu bukan untuk saya. Pada waktu engkau tidak melakukan itu, engkau sebetulnya sedang bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita belajar firman-Nya. Oh gitu ya pastor? Iya, saya bilang. Jadi jangan rikuh dengan saya. Jangan nggak enak hati dengan saya. Nggak enak hatilah kepada Tuhan yang sudah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita datang menghampirinya. Sebelum kita datang, mari kita berdoa lebih dahulu. Yang bertugas silakan maju ke depan. Coba kita berdoa dulu, saudara ya.
sampai sejauh mana kita ini mengikut Yesus pada hari ini. Sekedar Kristen, sekedar ke gereja, sekedar ikut perjamuan, beragama Kristen, atau betulkah kita ini ikut Yesus? Kalau kita ikut Yesus, kita nggak tipu-tipu loh. Kalau kita ikut Yesus, setiap kali kita janji kepada orang, kita tepati karena kita pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, kita baca firman-Nya, baca Alkitab loh. Kalau kita ikut Yesus, kita berdoa loh. Kalau kita ikut Yesus, kita nggak ngomong jorok. Kalau kita ikut Yesus, kita nggak gosip. Kalau kita ikut Yesus, kita mengampuni. Kalau kita ikut Yesus, kita memberikan yang terbaik, bukan setengah-setengah. Kalau kita ikut Yesus, kita memberikan seluruh apa yang ada pada kita kepada Yesus. Biar sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, kita bertobat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman hari ini Wahyu pasal 3, keras sekali. Ambil itu bawa pulang. Jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami memakan dan meminumnya, Tuhan tiliklah hati kami. Pada hal-hal yang salah dalam hidup kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Perbarui hidup kami Tuhan. Kami mau ikut Yesus, bukan ikut gereja. Tunduk kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, juga untuk roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Nya sebagai peringatan bagi kita. Adakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut-pengikutnya? Ataukah kita hanya sekedar menjadi penggemar-penggemarnya? Saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, silakan berdiri. Kalau saudara bisa berdiri, silakan berdiri.
Mari kita ambil roti. Demikian juga pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan ucapan syukur mengingat akan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur sebagai peringatan akan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan ini. Biar ini terus menguatkan kami sepanjang bulan ini, bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Engkau ada di hati kami, dan kami mengikuti apa saja mau-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan doa-doa kita. Mari saudara kita mulai doa kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam kami berjamaat ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami lemah ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami penuh dengan kekurangan Tuhan. Tuhan tahu seberapa jauh diri kami ya Tuhan, apakah kami termasuk yang hidup ya Tuhan di hadapan Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, apabila kami mau berserah kepada Tuhan dan kami menerima penyelamatan daripada Tuhan, kami akan menjadi hidup karena Tuhan telah menyerahkan dirinya dan mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Seperti pada hari ini kami sudah merayakan perjamuan kudus. Ya Tuhan, merupakan pengampunan dan penyerahan diri Tuhan untuk menebus kami yang berdosa ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan mau bertambah-tambah ya Tuhan. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk menghadapi hidup kami di masa-masa depan ya Tuhan yang kami tidak tahu. Tapi Tuhan tuntun kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Terutama saudara kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami ingat ya Tuhan, begitu mengerikan atau menakutkan kalau kami sakit ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak meninggalkan kami. Jiwa kami ya Tuhan bertambah-tambah ya Tuhan. Biar badan kami sakit, tapi tolong spirit kami ya Tuhan. Roh kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk tetap bisa bertahan ya Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan untuk negara kami yang Tuhan cintai ini, Amerika ya Tuhan. Supaya Amerika ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan, baik pemimpin dan baik warganya Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Tuhan, supaya kami tidak melupakan Tuhan, tapi kami harus kembali kepada Tuhan. Karena dengan kembali kepada Tuhan, semua ya Tuhan, Tuhan ikut campur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan jemaat Maranatha ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan, baik pengurusnya, baik calon yang akan dipilih ya Tuhan. Biar Tuhan menolong, memberkati Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan,
kami naikkan semua doa ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu. Saya persilahkan saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan iman bahwa jemaat sebagai pribadi menyatakan kepada Tuhan dan sesamanya bahwa ia mempercayai Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan, kalau saya boleh minta petugas persembahan. Dan kita akan menyanyikan lagu pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Serahkanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kami kepada Engkau. Semua berkat yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, di mana kami masih bisa mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dan jika kami mempunyai uang yang kami bisa persembahkan demi kebesaran kerajaan-Mu, pakailah persembahan ini Tuhan, agar kami bisa meluaskan kerajaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Kalau tidak ada pengumuman apa lagi? Siapa? Baru datang. Oh, maaf. Kalau bisa perkenalkan diri, silakan berdiri. Namanya siapa dan dari mana asalnya dan tinggal di mana? Sudah pernah datang? Iya. Maaf ya, saya tidak ingat. It's good to see all of you back again. Ada lagi? Oke. Sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Yonas Trimulyo, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu penutup terakhir, Maranatha. Siapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Sudah dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Supaya pulanglah dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.